Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teman Malam Podcast Halaman Rumah dengan gue Aisyri Hadatul. Jujur, sebenarnya ya kalau satu pekan aja gue tuh kayak gak nyapa di podcast Halaman Rumah, gak ngobrol-ngobrol, gak diskusi gitu. Jujur gue kangen, tau gak sih? Ya walaupun gue gak tahu sih orang yang denger ini kangen gak sama gue. Pengen banget gue dikangenin. Dan kali ini gue mau bahas tentang apa sih hakikat sejati kebahagiaan. Ini sebenarnya berawal dari ada yang nanya sama gue tentang hal tersebut gitu. Apa sih sejatinya kebahagiaan? Kenapa sih kita punya perasaan senang, sedih, marah, kecewa, dan reaksi emosi lainnya? Kenapa kita ngerasa senang saat dipuji? Kenapa kita ngerasa senang saat diberikan harta, diberikan penghargaan, gitu kan? Kenapa kita sedih kalau kita dapat makian gitu? Seolah-olah kalau hidup ini tuh entah dari mana gitu, ada yang mengendalikan, dan itu ada sebuah kesadaran. Apakah itu benar dari hati, gitu kan? Di sini gue bakalan mencoba untuk membahas dengan apa yang gue tahu. Dan kalian juga bisa nambahin nanti di kolom komentar tentang perspektif gue ini gitu. Kalau misalnya menurut gue ya, tentang kebahagiaan, tentu kebahagiaan ini konsep abadi yang akan selalu menjadi kekinian, konsep yang tidak akan pernah selesai untuk dibicarakan, mulai dari orang zaman dahulu, orang zaman sekarang, bahkan sampai orang-orang yang di masa akan datang. Gue yakin pasti selalu sama, pengen yang namanya bahagia. Bahagia itu jadi salah satu impian setiap manusia, gak terkecuali. Semua orang menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya, terutama buat orang-orang yang percaya juga akan adanya akhirat. Pasti menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun tidak ada yang mengetahui secara pasti gitu apa sebenarnya hakikat kebahagiaan itu sendiri. Ada yang menganggap bahagia itu saat seseorang menduduki jabatan tinggi, saat seseorang memiliki kekayaan yang sangat banyak, atau mungkin ketika orang bisa dikatakan mungkin kekurangan harta gitu kan. Dia berpikir bahwasannya dengan memiliki harta yang banyak itu adalah sebuah kebahagiaan. Atau orang yang sedang sakit berpikir bahwasannya ketika sehat itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi memang ya, seringkali hal-hal yang mungkin tidak kita miliki, hal-hal yang jauh dari jangkauan kita, itu justru kita berpikir bahwasanya itu adalah hal yang akan membahagiakan diri kita sendiri, maksudnya akan membahagiakan untuk kita gitu. Padahal semua itu belum tentu. Gue jadi ingat Hamka tuh pernah bilang kayak gini. Hamka, lo tau gak sih Hamka? Hamka itu adalah seorang ulama sekaligus seorang sastrawan yang karya-karyanya luar biasa sekali gitu.
Beliau pernah bilang, setiap orang memiliki perbedaan dalam memandang kebahagiaan. Dan pasti kebahagiaan ini dicari oleh setiap orang. Tapi kebanyakan orang tersesat karena tidak tahu bahagia itu apa. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bukan berasal dari luar, tetapi berasal dari dalam. Kalau kita misalnya sudah tahu tujuan yang pasti dalam kehidupan ini untuk apa, segala hal-hal yang ada di luar itu pasti tidak akan berefek banyak untuk diri kita. Karena kita sudah merasa sangat cukup atas apa yang telah kita dapat, atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan. Andai pun kita memiliki harapan-harapan, tapi pasti kita hanya berfokus pada bagaimana caranya untuk mengikhtiarkan, kemudian berdoa, dan kemudian tawakal dan ikhlas. Walaupun secara omongan ini kayak gue ngomongnya segampang banget, gue sendiri pun sama, masih sangat belajar. Gue masih sangat dalam pencarian tentang kehidupan juga. Gue juga menapaki perjalanan menghadapi masalah demi masalah. Bagaimana mengendalikan diri untuk tetap stay strong gitu kan, struggle, dan fokus on myself, fokus on orang-orang yang sayang sama gue dan gue sayang sama dia, sama mereka gitu kan. Hal-hal yang kayaknya membuat toksik dalam kehidupan gue, hal-hal yang kayaknya cuman bikin ambiar gue bakalan berusaha untuk hindarin hal tersebut. Bakal gue jauhin satu persatu, ya karena buat apa juga gitu. Dan justru akan jauh gitu dari hal-hal yang membuat gue tuh tenang, damai, tentram. Karena kayaknya dalam kehidupan ini mungkin definisi pendeknya ya, bahagia itu adalah sesuatu hal yang membuat tentram, membuat damai, whatever condition, whatever the situation gitu. Tapi kalau kita punya ketenangan, punya kedamaian, punya ketentraman dalam jiwa, kayaknya hal apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ya we can enjoy aja gitu, bisa enjoy aja, bisa chill aja gitu kan. Gak peduli orang mau ngomong apa, gak peduli misalnya gue udah berusaha tapi nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Walaupun gue ada kecewa, tapi gue tetap bisa mengendalikan dan gue tetap bisa tersenyum gitu kan. Dan menurut salah satu artikel yang gue baca, kalau nggak salah dari IDN Times atau apa gitu ya, lo bisa cari deh, bisa lo googling. Itu tuh jadi kalau misalnya kita tersenyum, mohon maaf ya tadi kalau misalnya gue menyebutkan sumbernya salah, cuman ini biasa kita coba tanya ke diri kita sendiri. Ketika kita dalam kesakitan apapun atau kita lagi segala apapun, cobain deh tersenyum. Walaupun kita tuh kayak seakan manipulasi diri kita gitu kan, kalau kita tuh kayak lagi pura-pura baik, tapi itu bisa menstimulasi untuk kita menjadi lebih baik. Kayak
kita coba tarik nafas, terus kita coba ngobrol sama diri. Jangan sampai kayak ngomongnya juga ke diri sendiri itu pakai toksik gitu kan, kita ngebuat racun untuk diri kita sendiri. Itu malah akan memperkeruh suasana dan kayak kita tuh akan semakin jauh dari ketentraman jiwa. Kalau menurut gue akan semakin jauh, karena memang sih kita bahagia banget kan kalau misalnya kayaknya tentram gitu. Dalam kondisi apapun kita merasa tenang aja, kita nggak merasa khawatir akan hal apapun yang terjadi di luar kita, terjadi pada hal yang di luar kita gitu. Karena diri kita sendiri udah ajek gitu kan. Jadi marah, kecewa, senang, sedih, pujian, atau bahkan kayak sesuatu hal yang membuat kita jadi kekayaan ataupun apa, itu semua hal-hal yang ada di luar kita aja, bukan ada yang dalam diri kita. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut mengendalikan kita. Walaupun itu gue yakin gue juga susah gitu untuk hal tersebut, tapi gue pribadi gue ingin selalu belajar untuk bisa mengendalikan hal tersebut. Gue manage, gue kontrol itu semua gitu kan. Gue sampai kayak punya prinsip, apapun yang terjadi kondisinya, hal apapun yang dapat menyakiti diri gue gitu, jangan sampai gue punya kebencian. Dan gue selalu minta kayak diberikan kesabaran, diberikan pengendalian diri dalam menghadapi setiap fase kehidupan, karena itu menurut gue penting banget. Dan diminta untuk diberikan kedamaian juga tentunya. Oh ya, yang tadi lanjut. Jadi kalau misalnya kita senyum, katanya tuh ada stimulasi juga nanti ke otak gitu. Jadi dan itu akan berefek juga ke diri kita. Dan emang ketika kita bahagia, hormon oksitosin, hormon dopamin kita tuh emang lagi jumlahnya lagi banyak gitu loh. Gitu kan. Cuman ketika kita lagi sedih, nah itu juga benar-benar lagi berkurang kayak gitu. Makanya, tapi tetap ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Makanya dalam psikologi juga, kalau ada orang yang terlalu bersemangat atau orang yang terlalu sedih banget, terlalu kecewa banget, ya itu butuh penanganan yang lebih lanjut seperti itu. Dan lo juga bisa baca mengenai tentang stimulan-stimulan di otak, bagaimana cara kerjanya, kenapa kita bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan kesedihan kayak gitu. Tapi pada intinya kalau menurut gue, karena kita masih dipengaruhi dari hal apa yang di luar kita, makanya hal itu semua yang justru mengendalikan emosi kita. Padahal ketika kita sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh hal-hal yang ada di luar kita, insya Allah dalam menghadapi kehidupan ini kita akan damai, akan tentram aja gitu. Yang kita fokuskan hanya bagaimana caranya gue berbuat lebih baik lagi, gue menjadikan diri gue lebih baik lagi, gue belajar setiap harinya, gue peduli sama sekitar, gak peduli sekitar bakalan berbuat buruk atau baik ke gue. Jadi kayak ya makian, pujian itu sama aja indahnya gitu lah. Ya mungkin para ulama udah kayak gitu ya tingkatannya, ya apalah daya gue. Tapi ya selalu gue tanamkan, setiap harinya gue ingin selalu belajar, dan gue ingin mati dalam keadaan yang baik, dalam kebermanfaatan, dalam keridoan, dan jangan sampai mati dalam kesia-siaan. Itu aja sih dari gue. Pun gue nggak tahu, ya semoga apa yang gue omongin ini ada manfaatnya. Focus on yourself, but care with the others. Fokus pada diri kita sendiri untuk trying to be the best,
tapi kita terus mencoba untuk peduli, mencoba untuk memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk sekitar, terutama untuk orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai ketika kehilangan kita baru sadar bahwa mereka adalah hal-hal yang berarti untuk kita. Hal apapun, siapapun, dan bagaimanapun. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.